Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin harga naik. Ya, ini masih sesuai prediksi saya kemarin ya. Jadi ini belum saya hilangkan. Kemarin sudah saya tunjukkan area yang harus diperhatikan yang di atas dan yang di bawah, dan prediksi saya bahwa market mungkin turun dulu baru naik. Terjadi ya, turun dulu. Iya, tidak sampai batas yang saya buat ini memang, tapi tentu kalau Anda membuat risk management di sini selamat ya. Tidak kesenggol, langsung naik. Nah, untuk memudahkan, karena seperti biasa kita akan lihat dari daily. Ini saya masih 1 jam, ini saya hapus dulu biar tidak mengganggu pemandangan. Oke, saya geser ke 1 hari, time frame 1 hari. Nah, terlihat ya, kemarin harga benar-benar naik, dan hari ini pun ini sudah open cenderung naik. Iya, hukumnya memang seperti itu ya. Dia open di atas open sebelumnya, maka hukumnya adalah naik. Tugasnya adalah membentuk high baru. Tapi kalau di sini ya, high barunya sudah dapat ya. Karena kan opennya saja kan di atas. Jadi kemarin close-nya di dekat harga high, opennya setelah harga close yang sebelumnya. Ya otomatis ini tugas untuk new high sudah dapat. All time high-nya kena lagi. Iya, seperti yang saya katakan kemarin, everyday is all time high. Saya ngomong di video atau enggak ya? Tapi ketika ada yang nanya, saya jawabnya gitu. Everyday is all time high. Nah, belum ada tanda-tanda untuk penurunan. Walaupun ini untuk daily itu sudah berat sebenarnya, sudah overbought. Tapi ya ingat kembalilah kejadian di sini ya. Overbought malah genjot ke atas. Apakah ini terulang lagi? Ya, kita tahulah sejarah selalu berulang. Ya, salah satu prinsip analisa kan gitu ya. Sejarah selalu berulang. Harga tidak bergerak acak. Harga merupakan cerminan dari semua informasi. Nah, kita catering informasi dulu. Kenaikan kemarin diperkuat oleh pidato dari Ketua The Fed, Eyang Powell, yang naga-naganya nih kayaknya dia memang sudah setuju untuk penurunan suku bunga, tapi ya itu ngomongnya masih basa-basi. Nah, untuk kalender ekonomi hari ini hanya ada satu macam, yaitu jobless claim. Seperti biasa ya, hari Kamis jam 19.30 ada continuing jobless claim, diperkirakan naik tipis dari 1.819 menjadi 1.822. Hanya naik 3.000, tidak terlalu signifikan. Kemudian initial jobless claims diperkirakan naik tipis dari 210.000 menjadi 214.000. Naik 3.000, tidak terlalu signifikan. Kemudian jobless claim for week average diperkirakan naik tipis dari 211.000 menjadi 212.000. Ya, ada kenaikan-kenaikan dari klaim pengangguran, tapi tipis. Mungkin tidak terlalu berpengaruh, bahkan mungkin dianggap sebagai sesuatu yang bagus. Oh, naiknya nggak banyak kok. Dan sebenarnya untuk jobless claim ini bukan indikator utama. Indikator utamanya besok ada unemployment change dan dibarengi dengan non-farm payroll. Jadi hati-hati besok ya. Tapi kita bahas hari ini dulu. Jadi untuk hari ini peluang naiknya masih cukup kuat. Bantengnya masih galak ini. Masih cenderung jeruduk ke atas. Kita lihat dulu untuk 4 jam kondisinya seperti apa, biar detail gitu ya. Nah, ini 4 jam dimulai di candle ini ya. Naik, turun, kemudian naik. Naiknya tipis saja karena dia kelanjutan dari sesi Amerika, kemudian turun. Bahkan sebelum Eropa masuk sebenarnya ini. Turun sampai Eropa masuk. Tapi kita detailkan ke 1 jam. Bener nggak? Setelah Eropa masuk. Ya, turunnya jam 1. Berarti sebelum Eropa masuk. Jam 2 lanjut turun. Nah, di Eropa tertahan di bawah. Ya, ini memang sesi busur untuk target ke atas. Kemudian Amerika naik. Dan candle terakhir pun
itu naik. Jadi untuk sesi Asia, kebiasaan nih ya, sesi Asia itu melanjutkan sesi Amerika. Jadi wajar jika pagi ini ada sedikit kenaikan dulu. Ya, prediksi saya masih seperti kemarin. Ini saya perpanjang ya, karena ini masih berfungsi. Prediksi saya masih mirip kemarin. Jadi nanti ini ada kenaikan tipis untuk turun ke bawah. Tapi mungkin nggak sampai sini ya. Mungkin hanya sekitar sini. Kemudian dia lanjut lagi dengan target. Nah, targetnya sebenarnya ini menurut dugaan saya. Jadi saya panjangkan. Targetnya dugaan saya sekitar ini. Tapi ya itu, kalau dia nih akan menguji 300 ya nanti. Menguji 300, apakah dia bisa bertahan di atas 300? Jika berhasil bertahan ya lompat ke angka sekitar ini. Dan mungkin itu di sesi Amerika. Jadi sekali lagi, sesi Asia kebiasaannya adalah melanjutkan sesi Amerika. Dan karena sesi Amerika nih masih naik, ya sebelum-sebelumnya kan kebiasaannya sesi Amerika yang ketika Eropa sudah tutup di atas jam 12 itu adalah slow, tapi beberapa hari ini masih lanjut naik. Jadi untuk sesi Asia pun wajar jika ada kenaikan. Kemudian ketika Eropa masuk atau menjelang-menjelang gitu, terjadi penurunan. Mungkin karena semacam profit taking dari kenaikan di sini. Jadi trader yang jangka pendek sudah melihat ada keuntungan, mulai profit taking. Amerika masuk, ambil lagi, buy, dan kemudian membuat all time high baru. Jadi mohon maaf untuk seller, Anda masih harus bersabar. Sepertinya buyer lebih kuat daripada seller. Support resisten hari ini, saya kembali ke satu hari. Resisten 1 ada di 2316. Resisten 2 ada di 2328 yang mungkin akan menjadi target hari ini. Kemudian resisten 3 ada di 2345. Sebaliknya untuk supportnya, support 1 ada di 2288. Kemudian support 2 ada di 2267 dan support 3 ada di 2250. Sepertinya nih tahanan kuatnya di sini di 88. Jika dia berhasil tembus, ya ada kemungkinan turun. Atau jika prediksi saya salah, ternyata hari ini market justru turun, maka batasnya adalah 2288. Jika dia berhasil close di bawah itu, ya seller mungkin mulai bisa berharap. Baliknya, jika ternyata dia bertahan di atas 300, maka target berikutnya adalah 2328. Kisaran itu ya, 30 juga boleh deh. Nah, jika dia close di atas itu, berarti all time high-nya masih jauh. Masih ada all time high baru di atas. Dan sekali lagi, peluangnya hari ini market masih dua arah. Menanti besok ada gelombang yang cukup kuat dari non-farm payroll yang bersatu dengan unemployment rate. Ya, selama ini kita cuma lihat non-farm payroll ya, padahal unemployment rate juga penting itu, cuma jamnya sama. Jadi seperti biasa saya ingatkan kembali, bijaklah dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.